Aduh, kesalahan anak kecil umur 3 tahun apa sih gitu kan? Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua, sehat? Sip, mantap. Kali ini guys, gua mau cerita yang tragis ya. Ini kisah tragis banget ini. Tentang anak kecil namanya Lauren. Jadi ceritanya pada tahun 1993 Lauren ini lahir. Ibunya namanya Barbara. Pada saat lahir si ibu ini tidak mau menerima kehadirannya di dunia. Maksudnya dia pernah mau menggugurkan si Lauren ini waktu masih dalam kandungan. Tapi berhubung janinnya si Lauren ini kuat, akhirnya sampai ke melahirkannya. Hingga meskipun dia sudah dilahirkan, si Barbara ini, ibu kandungnya ini gak mau menerima dia guys. Dia langsung memberikan bayinya ini untuk langsung diadopsi oleh orang lain. Yang mengadopsi adalah pasangan yang sangat baik hati ya, namanya itu Bill dan Sabrina. Sedangkan ibunya ini, si Barbara ini, setelah melahirkan beberapa bulan kemudian dia malah nikah lagi sama yang namanya Kenny. Anehnya nih guys, di sini aja gue udah kesel ya sebenarnya, udah kesel gue. 8 bulan setelah dia melahirkan, dia itu pengen si Lauren itu balik lagi loh. Anaknya yang dia kasihin buat diadopsi ke orang lain itu pengen ditarik kembali secara tiba-tiba. Gak tahu karena suruhan dari suaminya yang baru atau gimana, itu gue nggak ngerti nih di sini nih. Jadi dia mengajukan petisi atau banding ke pengadilan untuk mendapatkan hak asuh kembali anak kandungnya. Kan orang tua angkatnya si Lauren ini yaitu Bill dan Sabrina kan jelas nggak mau dong. Mereka udah terlanjur sayang ya. Kalau dia kan meskipun ngangkat anak juga, kalau dari bayi itu kan mereka sepenuh hati gitu ya, jadi otomatis timbul rasa sayang gitu, rasa sayang yang murni itu pasti secara otomatis timbul deh. Akhirnya mereka melawan nih, ibu angkat si Lauren ini sama bapak angkatnya ngelawan. Tapi karena dalam persidangan itu orang tua adopsi si Lauren ini gagal untuk memenuhi dokumen-dokumen persyaratan untuk pengadilan gitu, akhirnya mereka kalah. Orang tua angkat dari Lauren ini kalah dan hak asuh Lauren berpindah ke ibu kandungnya si Barbara. Si Barbara dibawa pulang nih, bawa pulang sama si Kenny itu ya. Jadi bapak tirinya si Lauren kan berarti si Kenny nih. Bawa pulang. Seminggu 2 minggu pertama berjalan normal. Si Lauren ini bercengkrama dengan saudara-saudari tirinya. Jadi anak si Kenny ini, anak bapak tirinya itu ada 3 orang anak tirinya. Itu perilaku si Barbara ini, ibu kandungnya berubah. Tiba-tiba jadi gak ramah sama si Lauren ini. Jadi pada saat itu si Lauren baru berumur 3 tahun ya. Baru berumur 3 tahun dia. Gak ramah, jadi galak gitu. Bapak tirinya apalagi si Kenny ini namanya itu. Jadi wah bener-bener pilih kasih gitu ya. Kalau anaknya si Kenny ini sama si Barbara itu disayang-sayang gitu. Tapi kalau anak kandungnya sendiri ini si Lauren itu salah sedikit dimarahin, salah sedikit dibentak-bentak seperti itu. Sampai suatu ketika si Lauren cilik ini yang umur 3 tahun ini tiba-tiba dimarahi oleh ibu kandungnya ini. Dimarahin dan si Lauren sendiri nggak tahu gitu kesalahan dia itu apa, karena sebagai anak kecil kan kesalahan anak kecil umur 3 tahun apa sih gitu kan, pasti ya kesalahan yang nggak sengaja, kesalahan yang gitu-gitulah. Tapi dimarahin, dihukum, dimasukin ke lemari pakaian. Ada lemari pakaian kosong tuh, ukurannya antara 120 cm kali 2 meter, ukurannya cuma segitu. Dimasukin di lemari tuh, jebret. Dalam pikiran si Lauren cilik ini ya, dia itu berpikir si ibu saya ngukum saya biasa gitu kan, maksudnya teh ya pasti anak nakal dihukum seperti itu kan.
Tapi ternyata nggak dikeluarin. Dia itu nggak dikeluarin si Lauren ini. Si Lauren ini kalau kasih makan itu kan si ibunya ngasih makannya di dalam lemari, tutup lagi. Kalau mau kencing nggak boleh ke kamar mandi kecuali buang air besar. Kencing ya di situ. Dan itu ternyata adalah siksaan yang akan dia terima selama 6 tahun ke depan. Selama 6 tahun ke depan si Lauren kecil ini akan terus berada di dalam lemari. Selama di dalam lemari banyak kisah horor terjadi. Jadi si ibunya ini sama sekali nggak mau ngasih keluar si Lauren untuk melihat matahari. Satu-satunya keluar itu hanya saat kalau lagi mau mandiin si Lauren. Mandinya juga nggak tiap hari, mandinya paling seminggu sekali baru dimandiin. Dan pada saat mandiin itu, ini si Barbara jadi si anak ini tenggelemin ke dalam bak mandi itu sampai udah gelagapan dikeluarin. Nanti tenggelemin lagi sampai hampir pingsan dikeluarin lagi. Jadi tiap mandiin itu anaknya itu digituin. Jadi itu hanyalah saat dia keluar dari lemari ya saat itu aja, saat dimandikan dan itu pun disiksa. Jadi dalam lemari dia itu hanya bisa dengar anak-anak ketawa-ketawa tuh, anak-anaknya si Kenny ini ya kan, itu pada sepantaran gitu mereka itu. Dari situ aja dia bisa ngelihat kesenangan anak-anak lain gitu. Kemudian setelah berminggu-minggu dia di situ, tibalah saat-saat horor baginya. Dia dikeluarkan dari lemari oleh ibunya. Setelah dikeluarkan, si ibu ini memutar musik keras banget, musik country keras banget. Ternyata suara musik itu adalah untuk menyamarkan teriakan-teriakan yang bakal terjadi kemudian. Jadi si Lauren kecil ini yang umur 3 tahun diperkosa, guys. Disiksa dulu terus diperkosa sama si Kenny, bapak tirinya itu. Setelah beres diperkosa, dia dimasukkan lagi ke dalam lemari. Dan itu bukan kejadian menyeramkan yang pertama yang dialami oleh si Lauren ini. Karena itu berlanjut hari-hari berikutnya, minggu-minggu berikutnya, bulan dan tahun berikutnya itu dilakukan berulang-ulang lagi. Bahkan sampai si Kenny ini, bapak tirinya itu ngajak teman-temannya loh. Jadi dia ngajak teman-temannya, ayo ke rumahku yuk. Mereka itu dikasih santapan si Lauren ini. Jadi anaknya itu disuruh diperkosa sama mereka. Gantian itu diperkosa. Anak umur 3 tahun. Kadang-kadang ibunya itu ya si Barbara itu malah ikut ngebantu gitu ya, malah ikut, gak ada boro-boro mencegah gitu, malah ikut mendukung gitu kegiatan itu gitu. Jadi bisa karena si Barbara ini saking cintanya ke suaminya yang baru, atau karena si Kenny ini ngancam si Barbara, itu gak tahu juga ya. Tapi kalau saya lihat dari dia suka nenggelemin ke bak mandi segala macem, berarti itu kan karena dia bener-bener benci sama si Lauren ini. Makanya dia mendukung perbuatan suaminya itu. Dia terus tiap hari dikerjain. Udah gitu sering disundut rokok, badannya ini sampai ke hancur. Hingga pada suatu hari si Barbara ini melakukan suatu kesalahan ya. Dia itu karena sudah sangat dekat sama tetangganya gitu ya. Dia tuh ngomong rahasia kecilnya ini, rahasia penyiksaan kepada Lauren itu diomongin. Gua nyiksa anak gua sendiri. Udah 6 tahun gua siksa. Jadi saking percayanya sama tetangga gitu, dia ngomong gitu. Nah tetangganya ternyata meskipun dekat banget dengan Barbara, tapi tetangganya itu adalah seorang yang masih punya peri kemanusiaan gitu ya, masih punya hati gitu, nggak kayak ibunya si Lauren ini gitu. Dia melapor ke polisi. Langsung polisi saat
itu juga melabrak itu rumahnya si Barbara sama si Kenny ini. Mereka ditangkap si Barbara sama si Kenny, kemudian di dalam lemari ditemukan Lauren. Keadaannya mengenaskan, itu lemari baunya nggak karu-karuan. Badannya si Lauren juga kurus, cuman 11 kilo pada saat ditemukan. Jadi peristiwa penangkapan ini tahun 2001 ya. 2001 berarti pada saat itu Lauren sudah berumur 9 tahun. Keadaannya itu kayak apa ya, busung lapar, tau nggak? Jadi badannya kurus, perutnya bengkak gede. Setelah itu dengan cepat polisi langsung membawanya ke rumah sakit. Dia membawa ke rumah sakit. Begitu di rumah sakit si Lauren ini diperiksa, itu badannya banyak bekas luka, itu tubuhnya, perutnya mengalami infeksi pembengkakan sampai besar, tubuhnya tinggal tulang. Jadi pada umur 9 tahun ini keadaan wajah atau badan si Lauren ini kayak masih anak umur 3 tahun gitu loh. Wajahnya masih kayak wajah bayi, mungkin karena nggak pernah bersosialisasi atau gimana gitu ya. Jadi wajahnya tuh masih wajah yang polos gitu, polos banget nih anak wajahnya. Jadi si Lauren ini dia itu harus menjalani operasi ya, karena dia mengalami kegagalan organ dalam karena dia sering kelaparan gitu. Sampai si dokter juga melakukan operasi untuk sistem pembuangan dia gitu loh, maksudnya BAB ya. Jadi dia itu BAB udah dibikinin semacam plastik gitu loh, apa di pinggirnya itu ada plastik. Jadi dia kalau BAB itu lewat situ, udah nggak lewat bawah lagi seperti itu, karena dalamnya itu udah rusak. Dari umur 3 tahun disiksa tiap hari, luar dalam, sampai hancur. Dia juga harus menjalani operasi luar ya, operasi plastik mungkin kan, yang badan hancur itu juga dioperasi semua gitu biar bener. Setelah si Lauren ini beberapa bulan kemudian dinyatakan sehat, si Lauren akhirnya dikembalikan lagi pada pasangan orang tua yang mengadopsi dia dulu. Mereka ini pasangan yang sangat mencintai si Lauren. Masih untung ya, masih ada orang yang mencintai dia gitu ya. Nggak kebayang kalau misalnya udah nggak ada lagi orang yang dia kenal, udah nggak ada lagi orang yang mencintai dia. Coba selepas dari ibu kandungnya ini dia kemana gitu, paling kan ke panti asuhan seperti itu. Aduh, kasihan guys. Jadi selama mulai ikut lagi ke ibu angkatnya ini ya, si Lauren ini seperti mengalami penyesuaian hidup lagi gitu loh. Jadi dia itu kalau makan ya, kalau dikasih makan, dia itu selalu nggak dihabiskan. Jadi makanannya itu sebagian disimpan buat dimakan lagi nanti. Padahal si keluarga ini makanannya banyak gitu, tapi si Lauren ini nggak mau ngabisin, meskipun dia belum gitu kenyang, makanannya nggak dihabisin, disimpan lagi. Jadi itu mungkin gara-gara selama dia di lemari ya, karena jarang diberi makan, jadi begitu diberi makan sama ibu kandungnya dia sisain dikit buat nanti malam, seperti itu. Itu kebiasaan itu terbawa sampai ke dia sudah bebas ini. Dia juga ketakutan kalau udah saatnya dia untuk mandi gitu ya. Takut lihat kamar mandi aja takut, karena setiap mandi selalu tenggelam-tenggelemin sama ibunya sampai hampir pingsan itu. Setiap mau mandi hingga terbawa juga itu. Lihat kamar mandi aja takut. Hingga berlalunya waktu, si Lauren ini akhirnya berangsur normal ya. Dia mulai kembali normal dan dia hingga tumbuh ke dewasa. Dia juga mengikuti semacam terapi mental gitu. Terus di terapi mental di rumah sakit itu kan ada perkumpulan orang-orang yang mengalami nasib yang sama seperti itu. Biasanya dia dikumpulkan di situ, terus berdiskusi, bertukar pikiran, mengeluarkan segala unek-uneknya seperti itu. Tuh ada tuh terapi macam itu. Akhirnya si Lauren ini menjadi salah satu counselor. Jadi itu semacam dokter untuk merawat anak-anak yang mengalami trauma seperti itu. Tapi sebelumnya dia itu pada saat remaja ya, dia itu pernah mencoba bunuh diri karena udah
depresi tingkat berat ya, ibunya menyiksanya gitu, ibu kandungnya gitu, udah aduh depresi benar-benar dia sampai mencoba bunuh diri itu sebanyak 30 kali loh. 30 kali dia mencoba bunuh diri, untung semuanya itu gagal, hingga akhirnya dia menjadi konselor itu tadi dan kehidupannya mulai kembali normal, hingga dia ke masyarakat sekarang menjadi orang yang berguna karena bisa membantu anak-anak kecil yang mengalami nasib seperti yang dia dulu alami. Mungkin segitu dulu ya kisah tentang si Lauren ini yang sangat tragis, sangat miris kalau saya bilang ini. Karena pelakunya ibunya sendiri, ibu kandung loh. Dari lahir itu dia udah gak punya rasa cinta kepada anaknya sendiri gitu. Mungkin dia punya masalah ya sama suaminya yang dulu gitu, apa sama orang yang menghamili dia dulu gitu, punya masalah atau gimana saya nggak tahu nih. Yang jelas ini monster banget tuh orang. Mungkin segitu dulu lah guys cerita tentang si Lauren ini. Semoga dapat mengisi hari kalian aja. Terima kasih atas perhatiannya. Thank you and see you.